Halo, selamat pagi. Saya ingin menjelaskan tentang tugas 3 pemrograman web. Jadi di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat pemrograman web sebagai berikut. Sebentar, saya tunjukkan dulu untuk soalnya. Jadi di sini adalah tugasnya untuk secara garis besar tujuannya adalah untuk supaya kita tahu bagaimana cara pengorganisasian kode JavaScript Framework VJS dengan konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif pada aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk kebutuhan proses pemesanan ya dan distribusinya. Nah, di sini memiliki 8 indikator, mahasiswa bisa menerapkan mengorganisasi JavaScript Network. Oke, ini untuk sepercepat saya langsung aja. Dan di sini kita ada begini ya. Nah, sebenarnya harus saya nggak membuat stock table.html. Jadi untuk bagian template itu saya gabungkan dengan stock table-nya. Jadi untuk JS itu saya gabungkan dengan template-nya. Udah langsung masuk ke dalam JS. Karena saya kemarin sudah mencoba untuk saya pisah, tapi itu malah keluarnya di sini putih dan nggak bisa bagus gitu. Jadi daripada saya mengumpulkan dengan hal seperti itu, maka berarti saya langsung gabungkan aja dengan JS di sini ya. Jadi template di sini saya nggak masukkan untuk bagian aset. Nah, di sini terdiri atas komponen. Sebenarnya di sini tempatnya untuk template ya. Tapi di sini nggak ada, maka dari itu saya langsung hapus aja. Oke, langsung CSS, image, JS yang terdiri atas komponen dan services. Services ini terdiri dari atas API. Nah, sebenarnya untuk database-nya sebenarnya kemarin sudah diberikan bentuknya dalam database.json. Cuman itu harusnya memakai vue.cli. Nah, karena saya di sini menggunakan vue.cdn, maka kemarin tuh sempat error berkali. Jadi saya berusaha untuk fetch datanya, saya masukkan ke dalam API, saya tarik lagi dengan itu hasilnya datanya itu tidak terbaca begitu. Jadi konsekuensinya adalah saya masukkan lagi untuk API-nya di sini ke dalam database.json-nya, saya masukkan ke dalam API saya sendiri seperti ini. Jadi saya tuliskan API.json, saya tuliskan dulu datanya di sini. Async load, menggunakan async load, ini konsep API, async load return dimasukkan ke dalam sini, lalu baru kemudian metode untuk simpan data jika diperlukan. Nah, ini langsung simulasi save ke backend. Ini tentu saja ini kita langsung masukkan ke dalam local database ya. Oke. Untuk yang pertama kita berangkat dari stock.html dulu. Nah, berikut isi di stock.html-nya. Jadi kita gunakan PA stock table, kita gunakan seperti yang saya gunakan tadi, saya gunakan view 3 dengan bukan vue.cli, tapi saya menggunakan vue.cdn dengan alasan supaya tidak terlalu berat. Kalau misalkan saya gunakan vue.cli, saya bisa menggunakan database.json, tapi saya harus menggunakan npm install dan saya rasa itu terlalu overkill untuk hanya website tugas seperti ini. Saya gunakan komponennya di sini, komponen status page. Nah, jadi nanti itu status page itu yang sebelah sini ya. Sebentar saya tunjukkan dulu. Nah, oke, ini namanya status page ya. Lalu kemudian di sini itu saya app model dan stock table. Semua ini masuk stock table, dan kalau misalkan app model nanti berikut saya jelaskan. Di sini jika kita masukkan semuanya, maka akan ada watchernya di sini seperti yang biasanya. Lalu kemudian jika kita masukkan angka, maka berarti dan kita ketik enter, akan langsung masuk ke dalam bagian bawah sini, gitu ya. Oke, kita langsung bacakan aja. Di sini kita menggunakan stock table. Nah, untuk penghubung ya tentu saja kita harus menggunakan apps. Jadi saya gunakan di sini aset js.apps. Ini dia JS untuk di stok. Nah, oke. Di sini saya menggunakan apps.js. Ini dihapus saja. Oke.
Pertama kita load data dulu dari API, tentu saja ini harus pertama saya lakukan. Nah, di sini stop.js, kita load dulu data dari API, kita masukkan komponen ini, nggak boleh kebalik ya. Kalau misalkan ini kebalik, maka berarti komponen per komponen itu aplikasinya dibuat dulu, baru komponennya nggak jalan gitu loh. Komponennya dibuat di belakangan, dan itu bakalan nyebabin error gitu. Contoh seperti inilah. Misalkan kita masukkan di sini. Sebentar. Ini. Kayak gini. Ini error. Kenapa? Komponennya dibuat dulu. Baik, websitenya dibuat dulu, baru komponennya. Jadi kita nggak bisa melakukan ini, nggak boleh kebalik ya. Nih, misalkan kita save, udah error putih gitu. Makanya kita harus di rapi. Seperti ini. Urutannya harus sangat sesuai dengan seperti ini ya. Nggak boleh ditukar-tukar di sini. Lalu kita buat VApp. Nah, VApp dari di sini create VApp sama itu ada hubungannya dengan ini. Gitu. Nah, di sini baru kita register komponennya, status page dan up modal. Itu ya, status page dan up modal. Nah, lalu kemudian register komponen stock table dengan data baru dia basis stock table. Dan di sini kita coba cek aja. Di sini status page, di sini stock table. Nah, di sini stock table-nya. Lalu kemudian status page copy ini. Oh, ini miliknya. Hold up. Jalan nggak ya trackingnya? Oh, ini saya sudah masukkan ini sebenarnya kemarin itu saya ganti randomnya kayak ganti status page 1. Nanti saya betulkan aja. Oke, jadi di sini saya menggunakan status page. Status page ini untuk bagian di sini, untuk bagian ininya sebentar saya tunjukkan lagi. Oke, ada di bagian sini, ini status page-nya. Nah, kemudian stock table-nya, lalu kemudian ada progress modal. Nah, oh, progress modalnya bukan punya ini ya? Oh, bukan progress modal. Status page, status table, status up modal. Oke, jadi kita pakainya status page, status table, dan up modal. Nah, di sini ada stock table-nya. Di sini yang tadi itu masukkan ini stock table, kode, nama, kategori, UPBJ, dan lain-lain. Nah, di sini ada mount up. Hanya ini aja isinya untuk yang apps. Di sini ada catch error. Kalau misalkan error loading app error, jangan langsung ada error alert. Terjadi error saat membuat aplikasi, silahkan refresh halaman. Itu langsung ada errornya. Jadi langsung ada pengumuman gini. Dari sini kita coba lihat saat masing-masing ya. Sini kita lihat dulu untuk status page-nya. Status page di sini terdiri atas komponen quantity, data, compute, warna status, dan di sini ada template, ada seperti yang ada di buku pemrograman web. Di situ ada tick yang kita harus tutup dalam bentuk tick. Ini untuk status web. Jadi di sini status warna B, warna status, dan teken status. Jadi kalau misalkan ada apa-apa langsung keluar ini rutunnya. Kalau kosong, menipis, red, orange, green, gitu. Kita cek untuk status table. Nah, untuk status table, stok bahan ajar seperti ini. Semua langsung saya masukkan ke dalam sini template-nya. Jadi kayak langsung edit, tembak di dalam stock table.js kalau misalkan ada apa-apa. Ini datanya. Setelah itu kita masukkan datanya. Seperti biasa, urutannya tadi data dulu, baru kemudian kita membuat, kita membuat mesinnya untuk bagian datanya. Di sini kita bikin summary dulu. Kenapa sih kita harus bikin summary? Biar bagus aja, biar kelihatan aja kalau misalkan ini tuh mana sih yang ini. Nah, kayak gitu. Ini summary-nya keluar ya. Tadi summary-nya kan nggak keluar karena ada error dikit. Oke, kemudian ada filter items. Di sini jika filter item kita ada beberapa. Nah, di sini kita ada filter item untuk kayak begini, ada filter untuk kategori, ada filter untuk status stock. Nah, di sini ini kodenya. Kita masih pakai watcher. Nah, watcher di sini ada filter dan sort by. Jadi kita pakai 2 watcher di sini. Data stock. Nah, data stock ini hubungannya nanti untuk status page. Nah,
Method kita kalau misalkan kita klik go home ini untuk home, show toast itu untuk yang kuning-kuning di sini, reset filter untuk tombol ini. Nah, format currency itu untuk di bagian sini itu ada di rupiahnya. Format kuantitas itu ada di bagian sini, ada tulisan buah di sini. Lalu kemudian ada tombol tambah data di sini jika, oh ya nanti jangan lupa kita gunakan key up. Nah, key up-nya itu harus ditambahkan key up tambah data supaya apa? Ketika kita enter, maka berarti nanti langsung muter datanya, langsung keluar datanya, langsung ke push datanya. Ada tentu saja ada tombol reset form, show toast di mana dia berhasil ditambahkan, mulai edit, simpan edit. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi satu kesatuan gitu. Kita lanjut ke bagian tracking. Bagian tracking seperti yang sudah diminta. Ada bagian Rina Wulandari seperti ini. Sebentar ya, tadi sebagian untuk status. Ini status page-nya, let me see. Di bagian sini seharusnya status page apa di sini. Aduh, status page saja ya. Maka kita ganti aja dulu. Status page itu 1. Wujud. Alhamdulillah sudah keluar. Sini udah kelihatan ya dalam perjalanan. Nah, oke. Kita lanjut untuk penjelasan dalam status page di sini. Di sini hapus dulu. Untuk bagian tracking ini agak banyak ya. Kenapa kok agak banyak seperti ini? Karena kita potong-potong berbagian. Sini ada bagian tambah delivery order, lalu kemudian ada tambah di bagian sisi kanan, di mana di sini ada daftar dan lacak DO gitu. Kita ada TOS juga di sini, ada main class, ada section class, ada detail modal, config modal, dan seperti ini. Gitu. Tracking.html, nah kalau yang tadi itu saya langsung tulis tembak di kalau yang tadi itu dikit ya, karena dia tuh cuma ada 3, 1, 2, 3, sementara kalau di sini kita ada beberapa. Ada toolsnya kita untuk yang dikit, maksudnya untuk yang sebagian kecil kita bisa masukkan ke dalam sini. Oke, waktunya cuma tinggal 3 menit lagi ya, sebentar ya. Sama seperti yang tadi, maka kita masukkan dulu, kita load dulu service-nya. Kita menggunakan data services, tadi kan pakai API, ini beda lagi, kita menggunakan data services to JS. Kenapa sih kok nggak disatuin aja? Sebenarnya bisa disatuin aja, nggak ada masalah sebenarnya untuk disatuin aja. Tapi kemarin saya karena ini tuh error dan halaman yang stoknya itu juga error. Ketika saya gunakan, kalau misalkan saya menyusunnya untuk dalam keadaan terpisah gitu. Dan saya nggak ada waktu untuk menggabungkan lagi. Takutnya nanti errornya nggak kelar-kelar, tugasnya nggak berkumpul. Jadi sudah saya pisahkan aja dulu. Saya tulis dulu apa ajanya ini. Ini load data untuk service pertama, data services.js, load komponen, dan halaman terakhir. Untuk katanya kita gunakan di sini ya, kita gunakan di sini di app tracking.js ya. Oke. App tracking.js jadi cons. Kita gunakan datanya seperti biasa, kita create app-nya dulu. Lalu kita compute. Nah, kita masukkan watcher-nya di sini. Ada watcher-nya. Ya, tutup dulu. Ini watcher-nya di sini kita menggunakan daftar DO, daftar delivery order di sini sebagai watcher. Nah, kemudian kita mount await this initial data, kemudian methodnya kita ada load this initial data, PPG is, kemudian handle load out, terus kemudian status change. Nah, ini sebagai metode-metodenya, handle delete, request delete. Sebenarnya ini tuh harusnya ada kalau tombol delete, oke. Langsung keluar konfirmasinya. Batal hapus dan open detail seperti ini. Lalu kemudian ada open detail. Open detail itu di sebelah sini. Jika kita klik, nah ini open detail. Close detail di sini. Show toast yang ada di atas tadi, clear this timeout, artinya dia kalau misalkan toastnya itu bakal menghilang dalam jangka waktu 30 detik. Open this progress modal. Progress modal di sini. Jadi ketika di sini ada tombol progress modal, kalau kita masukkan satu aja di sini, lalu kita klik enter. Sebentar. Ini gimana ya masukinnya ya? Tambah progress. Progress berhasil ditambahkan, maka kita bisa masukkan ke dalam sini. Kita bisa lihat kemudian di sini, pakai telah diterima kurir. Gitu.
terus tombol progress, lalu go home, register semua komponennya. Di sini ada status page, order form, dan lain-lain on app. Nah, di sini. Lalu kemudian kita cek di bagian status page dia. Status page itu satu artinya untuk bagian tracking. Nah, di sini ada status page-nya. Kita bisa cek sebelah sini. Ini status page yang kita maksud tadi. Class status, status.com, spend, dan ini ada status text. Nah, di sini ada tab-nya, diproses, dikirim, diterima, dan dalam perjalanan. Jadi ketika kita klik, oh ini nggak bisa karena dia udah data dummy-nya ya. Kita masukkan dulu. Ini data yang kedua ada diproses, dikirim, diterima. Nah, gitu. On the way. Seharusnya dalam perjalanan. Nah, di sini ada status page-nya di sini. Sebenarnya kita bisa tambahkan mapping jika perlu. Nah, nggak ada masalah juga sih sebenarnya kalau kita bisa tambahkan map ya. Mau ditambahin kemana gitu. Tapi ini buat next-nya kalau misalkan mau ditambah, kita bisa tambah di sini. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam apa lagi tadi untuk tracking app tracking.html. Oke, kita masuk ke dalam order form. Mana order form? Oke. Template-nya seperti yang biasa, saya tuliskan semuanya ke dalam sini untuk menghindari error. Karena kalau udah error ini benar-benar nggak bisa jalan sama sekali. Aduh, pusing saya kemarin. Ada return form, name, nama, dan lain-lain. Lalu kemudian di sini ada display harganya, ada dengan metode rupiah, update paketnya, set today tambah delivery order, kemudian continue delivery order, dan ini statusnya udah pas. Awalnya itu diproses. Tapi kalau nggak mau diproses gimana sih? Maunya yang lain lah dalam perjalanan gitu. Nah, dalam perjalanan bisa. Ini keluar. Atau mau yang lain, aku maunya statusnya udah pasti dikirim. Kita cek ya. Nah, ini ya. Kita cek nih, masukkan lagi. Kalau mau langsung dikirim gimana sih? Bisa nggak sih? Coba kita tes. Nah, langsung dikirim. Begitu. Next ya, diterima. Makanya kita gunakan di sini yang paling lama dulu aja diproses. Buat apa? Biar kita bisa langsung ini aja, biar bisa di next gitu. Kalau nggak nanti bakalan susah. To edit reset form. Oke, kalau misalkan ini ada reset formnya di sini. Langsung masuk aja yang ke lanjutnya dia ada di bagian do tracking. Bagian tracking. Ini untuk trackingnya dia menggunakan semua statusnya, status dikirim. Lalu kemudian ada button-nya untuk button reset. Tabelnya di sini ada data dan lain-lain, OPPJ dan lain-lain. Nah, di sini jadi kalau misalkan kita klik, terus habis itu kita klik escape, dia hilang juga di sini. Apa sih? Oke, di sini next status dan span progress, lalu kemudian ada ini. Maaf itu tadi belum di cleansing datanya, terlalu capek. Kemudian ada request delete, include, nomor, filter, dan di sini untuk formatnya di sini saya menggunakan format 25 Agustus sesuai dengan yang diminta dari kampus. Kemudian saya menggunakan proses. Nah, get status. Sebenarnya harusnya ada ikonnya, tapi ini kayaknya ikonnya juga nggak keluar, jadi ya udahlah ya. Nah, global optional. Nah, ini supaya fokus tetap di input setelah di clear. Kemudian jadi begini untuk do trackingnya. Saya save dulu. Untuk yang do detail modal, nah di sini untuk detail modalnya, untuk timeline pengiriman, ini fungsinya untuk membuat detail di bagian timeline pengiriman. Bagian sini ya.
Jadi ada open detail, image-nya ada di close. Setelah dibuka ada open sama close-nya di sini, image-nya. Nah, di sini ini ada click self close, click modelize, ada ini. Lalu kemudian formatnya di sini ada format rupiah. Proses dikirim dan diterima. Nah, status kelasnya di situ. Close-nya di sini emit dan close. Oke, kemudian ada selain itu ada apa lagi? Saya lupa. Confirm modal. Oke, confirm modal. Confirm modal ini itu untuk di bagian sebenarnya ini tuh untuk bagian batal hapus. Untuk konfirmasi hapus di sini. Sebenarnya untuk ini bisa diedit di bagian sini ya. Kalau misalkan ada mau codingan yang mau diganti atau kayak gimana gitu. Ini kan sebenarnya di sini kalau kita klik hapus di sini ada seperti ini. Ini sebenarnya bisa diedit di bagian sini ya. Kalau misalkan dihapus, oke hapus hilang. Untuk konfirmasi hapus saja. Ini untuk confirm modal. Lalu kemudian di sini ada Aptos. Aptos ini fungsinya untuk di bagian atas tadi. Ini isinya cuma show tipe. Lalu di sini ada progress modal. Untuk progress modal untuk yang tadi, modal yang ditambahkan itu. Di sini saya buat agak menarik dikit seperti ini. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.